SPD dari SMA 50 Sumbar sebagai Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat menyaksikan. Bergerak berbagi. Assalamualaikum Bu Rospida. Waalaikumsalam Pak Arcum. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Kalau Pak Arcum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rospida. Begini Bu, hari ini Bu Rospida akan melakukan coaching ya. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu Rospida. Bagaimana Bu Rospida? Siap Pak, silahkan. Ya baik. Begini Bu, pada saat proses coaching itu nanti coach dan coachee akan saya amati ya, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rospida sampaikan. Kemudian juga nanti di jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa ya, nanti Ibu Mahpiana juga menyelesaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Rospida. Boleh ya Bu? Oh boleh, silahkan Pak. Baik, jadi pertama kompetensi coaching yang ingin Ibu Rospida kembangkan apa ya? Oke, terima kasih Pak Arcum. Jadi baik untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penupa atau present. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik sekali Bu Rospida itu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Mahpiana kembangkan ya? Iya, betul Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Ibu, yang mana? Oh, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif Pak. Oh, baik Bu. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkannya. Kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Rospida sendiri itu apa ya? Oke, jadi untuk indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan nanti yaitu coach saya dapat mendapatkan solusi Pak atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, baik sekali itu Bu. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahannya ya Bu? Iya, betul Pak. Baik Bu Rospida, terima kasih sekali ya atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Rospida melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih Bu Rospida. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu Rospida. Waalaikumsalam Ibu Mafiana. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Oh boleh. Ada yang ingin Bu Mafiana ceritakan? Iya Bu, saya mau menceritakan tentang apa yang saya alami dengan murid-murid saya di kelas Bu. Murid-murid saya itu kurang aktif mengikuti proses pembelajaran. Mereka cenderung pasif dan tidak ada umpan balik ketika terjadi proses pembelajaran di kelas. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang selama ini Ibu Mafiana rasakan dalam selama proses pembelajarannya? Iya Bu. Hambatannya di sini Bu, saya kan mengajar di kelas 6 itu sudah tahun ketiga ya, tapi kegiatannya begitu-begitu saja. Saya kan terbiasa mengajar dengan metode ceramah Bu. Nah, sementara anak-anak itu menjadi kurang aktif, mereka cenderung pasif bahkan kurang semangat mengikuti proses pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Ibu dalam mencapai tujuannya? Saya kira beragam ya Bu ya, ada yang di angka 5, ada juga di angka 6, namun sepertinya kebanyakan di angka 5 Bu.
Mungkin karena masing-masing murid itu berada di lingkungan dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Ada juga yang punya daya tangkap yang cepat, dan ada juga yang mempunyai daya tangkap yang lambat merespon, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi apa nih kelebihan yang dirasakan oleh Ibu pada saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah? Kelebihan yang saya rasakan pada saat melakukan metode ceramah itu, Bu, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Oh begitu ya Bu. Jadi boleh saya tahu pada saat mengajar, apakah Ibu menggunakan metode lain selain metode ceramah? Ya, Bu, saya metode ceramah, saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi, diskusi kelompok, ya itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan metode ceramah ini dapat menghambat eksplorasi dari murid? Kalau saya pikir-pikir sih, Bu, menggunakan metode ceramah itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi mencerahkan bagi murid dari materi yang kurang mereka mengerti menjadi lebih paham. Ya begitu ya, saya setuju. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik kepada murid saya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya. Apakah murid saya itu menggunakan gaya belajar audio, visual, ataukah kinestetik. Kemudian saya akan membuat RPP berdiferensiasi agar murid saya itu menjadi lebih senang dan semangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Wah luar biasa sekali ya jalan keluar yang Ibu pilih. Jadi apa nih strategi yang akan Ibu pilih untuk melaksanakan proses pembelajarannya kepada muridnya? Mungkin, Bu, saya akan menyampaikan kepada murid saya akan melakukan proses pembelajaran menggunakan banyak gaya belajar tadi sesuai kebutuhan murid saya. Terus saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dengan tujuan supaya murid saya itu dapat mengeksplorasi bakat dan minatnya sehingga mereka lebih semangat dan tertarik mengikuti pembelajaran saya. Wah bagus sekali ya Bu. Kira-kira bagaimana nih cara Ibu ketika Ibu ketika menghadapi gangguan dalam prosesnya? Pertama-tama, Bu, saya akan menentukan apa yang menjadi sumber gangguan dalam proses pembelajaran itu. Apakah itu suara bising dari lingkungan sekitar ataukah gangguan dari gadget. Kemudian saya akan menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan memastikan lingkungan belajar saya itu kondusif dan minim dari gangguan. Ya mungkin seperti itu, Bu. Wah bagus sekali ya Bu rencananya, mudah-mudahan berhasil. Nah kira-kira kapan nih Ibu mulai merealisasikan rencananya? Insya Allah mungkin pekan depan saya akan merealisasikannya kepada murid-murid saya, Bu. Wah luar biasa sekali ya Bu. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini dalam ketika merealisasikannya nanti? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan murid saya, untuk mengeksplorasi murid saya dan sehingga mereka senang untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya tanpa ada unsur paksaan. Wah bagus sekali ya Bu. Nah kira-kira apakah Ibu memerlukan bantuan dari orang lain atau rekan yang lain dalam merealisasikan, dalam menjaga komitmennya Ibu ke depan? Oh iya tentu saja, Bu, karena dengan berkolaborasi dengan teman sejawat itu akan lebih mempermudah sehingga semua ini bisa tercapai. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat media pembelajaran yang menarik serta dukungan dari kepala sekolah untuk kelancaran menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Wah bagus sekali ya Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, amin. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu. Ya, makasih, Bu. Sukses ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Acung, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar.
Alhamdulillah baik Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Rospida lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Rospida capai itu bagaimana Ibu? Baik, Pak Cum. Jadi yang tadi sudah saya lakukan selama proses coaching yaitu saya sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, di mana saya juga sudah menanyakan tujuan selanjutnya, kemudian melakukan identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi kepada coach serta tanggung jawab terhadap rencana aksi yang dipilih. Dan tidak lupa juga, saya juga telah berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Terus tidak baik. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab coach. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu Rospida sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya Bu Rospida ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi ya. Dan Bu Rospida juga sudah mendengar aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Rospida itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Bu. Untuk pengamatan saya jadi luar biasa sekali ya Bu yang sudah dilakukan Ibu dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu Rospida makin sukses dan melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Rospida, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan? Oke, terima kasih Pak Arcum. Jadi baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada saat proses coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Wah, luar biasa sekali itu Bu. Jadi Bu Rospida ini akan mendalami lagi alur Tirta ya dalam proses coaching ya Bu. Dan semoga semakin baik ya dalam proses coachingnya. Baik Bu Rospida, terima kasih ini sudah melaksanakan proses coaching dan sangat bagus sesuai alur Tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arcum. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.